Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini kisah Jenderal Polisi penyandang bintang 3 yang memegang jabatan sipil atau non-militer. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Heruwinarko SH lahir di Jakarta 1 Desember 1962. Saat ini beliau berusia 57 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 1 Maret 2018 mengemban amanat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Heruwinarko SH merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985. Beliau berpengalaman dalam bidang reserse. Dalam riwayat jabatannya, selain menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau Kepala BNN sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai sekarang, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Heruwinarko SH juga pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK di tahun 2015, Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Menko Polhukam RI tahun 2015, Kapolda Lampung tahun 2012, Kepala Biro Umum Kemenko Polhukam RI tahun 2011, Asdep 4 Kamnas Kemenko Polhukam RI tahun 2010, Wadir 3 Tipikor Bareskrim Polri tahun 2010, Wadir 2 Eksus Bareskrim Polri tahun 2009, Kapolres Blitar, Polwil Kediri Polda Jatim tahun 2002, dan jabatan penting lainnya. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang banyak menorehkan prestasi di bidang penindakan kejahatan ekonomi. Saat menjabat Kapolda Lampung, beliau berhasil menggulung kejahatan terorganisir lintas pulau. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Boy Raffi Amar MH. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 1 Mei 2020 menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Boy Raffi Amar MH merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988. Beliau berpengalaman dalam bidang reserse. Dalam riwayat penugasannya, ketika berpangkat komisaris polisi pada tahun 1999, beliau pernah ditugaskan ke Bosnia sebagai wakil komandan kontingen Garuda yang ke-14. Selain itu, beliau juga pernah ditugaskan menjadi anggota kontingen Garuda ke-12 di Kamboja pada tahun 1993. Melaksanakan tugas investigasi terorisme Densus 88 di Filipina tahun 2007, menjadi pembicara International Conference on Cyber Terrorism di Busan, Korea Selatan tahun 2007, menjadi tim delegasi Indonesia untuk ASEAN Euro Counter Terrorism Meeting di Madrid, Spanyol pada tahun 2008, menjadi tim investigasi people smuggling di Perth, Australia pada tahun 2011. Sedangkan riwayat jabatannya, selain menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau Kepala BNPT mulai tanggal 1 Mei tahun 2020 sampai sekarang, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Boy Raffi Amar MH juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Lemdiklat Polri pada tanggal 13 Agustus tahun 2018, Kapolda Papua tanggal 18 April 2017, Kepala Divisi Humas Polri tanggal 28 Februari tahun 2016, Kapolda Banten tanggal 16 Desember tahun 2014, Karopenmas Div Humas Polri tanggal 27 Juni tahun 2012, Kabid Humas Polda Metro Jaya tanggal 17 Oktober tahun 2009, Kapoltabes Padang Polda Sumbar tanggal 5 Desember tahun 2008, Kapolres Pasuruan Polwil Malang Polda Jatim tanggal 2 Januari tahun 2016, Kapolres Kepulauan Seribu Polda Metro Jaya tanggal 1 September tahun 2004, dan jabatan penting lainnya. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Firly Bahuri MSI lahir di Lontar Muara Jaya, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan tanggal 8 November tahun 1963. Saat ini beliau berusia 56 tahun. Beliau adalah perwira tinggi Polri yang saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk periode tahun 2019 sampai tahun 2023. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Firly Bahuri MSI merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990. Beliau berpengalaman dalam bidang reserse.
Selain menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode tahun 2019 sampai tahun 2023, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Firly Bahuri MSI tercatat pernah menjabat sejumlah jabatan penting, yakni Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri mulai tanggal 6 Desember tahun 2019, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri tanggal 8 November tahun 2019, Kapolda Sumatera Selatan mulai tanggal 20 Juni tahun 2019, Kapolda Nusa Tenggara Barat mulai tanggal 3 Februari tahun 2017, Wakil Kapolda Jawa Tengah mulai tanggal 12 Desember tahun 2016, Kepala Biro Pengendalian Operasi Staf Operasi Polri mulai tanggal 31 Desember tahun 2015, Wakapolda Banten mulai tanggal 27 Agustus tahun 2014, Ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono mulai tanggal 3 September tahun 2012, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mulai tanggal 19 Oktober tahun 2011, Kapolres Brebes mulai tanggal 14 Juni tahun 2007, Kapolres Kebumen mulai tanggal 15 Juni tahun 2006, dan jabatan-jabatan penting lainnya. Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Isa Fadri SIK SHMH lahir di Padang, Sumatera Barat tanggal 31 Agustus 1962. Saat ini beliau berusia 57 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi dan pengajar Polri yang sejak tanggal 20 Februari tahun 2018 menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Myanmar. Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Isa Fadri SIK SHMH merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985. Beliau berasal dari Satuan Reserse. Profesor Isa Fadri resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Pidana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK pada tanggal 29 Mei tahun 2013. Dalam riwayat jabatannya, selain menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Myanmar dari tanggal 20 Februari 2018 sampai sekarang, beliau juga pernah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kapolri di tahun 2017, Kapolda Sumatera Selatan di tahun 2014, Kapolres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya tahun 2007, Kapolres Metro Tangerang, Polda Metro Jaya tahun 2006, Kapolres Bukit Tinggi, Polda Sumatera Barat tahun 2004, dan jabatan penting lainnya. Selain itu, beliau juga banyak melakukan penugasan di bidang pendidikan, seperti menjadi Guru Besar Hukum Pidana di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian sejak tahun 2013, Guru Besar Universitas Nasional dari tahun 2009, Dosen Tetap Universitas Nasional dari tahun 2009, Dosen Tetap Trisakti dari tahun 2007 sampai tahun 2009, Dosen Universitas Jambi dari tahun 2014. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Bambang Sunarwibowo SHMHum lahir di Malang, Jawa Timur tanggal 24 Mei tahun 1966. Saat ini, beliau berusia 53 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 3 Maret tahun 2020 menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara atau BIN. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Bambang Sunarwibowo SHMHum merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988. Beliau berpengalaman dalam bidang intel. Selain menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara mulai tanggal 3 Maret tahun 2020, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Bambang Sunarwibowo SHMHum juga pernah menjabat sebagai Deputi 4 Badan Intelijen Negara bidang Ekonomi Intelijen tahun 2018, Staf Ahli Sosial Ekonomi Kapolri tahun 2018, Asrena Kapolri tahun 2016, Karo Jemengar Srena Polri tahun 2014, Kepala Biro Renbang Polda Banten, Wakapolwil Madura tahun 2009, Kapolres Tulung Agung tahun 2008, dan juga dia pernah menjabat sebagai Kapolres Magetan. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Dharma Pongrekun SHMM-MH lahir di Palu, Sulawesi Tengah tanggal 12 Januari tahun 1966. Saat ini beliau berusia 53 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 17 Juli 2019 mengemban amanat sebagai Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau Kepala BSSN. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Dharma Pongrekun SHMM-MH merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1988. Beliau berpengalaman dalam bidang reserse. Dalam riwayat jabatannya, selain menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara sejak tanggal 17 Juli 2019, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Dharma Pongrekun SHMM-MH
juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN tahun 2018, Perwira Tinggi Bareskrim Polri, penugasan pada BSSN tahun 2018, Karo Renmin Bareskrim Polri tahun 2016, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri tahun 2016, Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri tahun 2016, Wadir Tipidum Bareskrim Polri tahun 2015, dan jabatan penting lainnya. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Antam Novambar SH.M. Hum, lahir pada bulan November tahun 1962. Saat ini, beliau menjabat sebagai PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Perikanan dan Kelautan. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Antam Novambar SH.M. Hum merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985. Dalam riwayat karirnya, di tahun 2005, beliau diangkat sebagai Kapolres Ketapang, menjabat sebagai Direskrimum Polda Bali di tahun 2012, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT di tahun 2013, Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri di tahun 2015, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di tahun 2016, dan puncak karirnya ketika pada tanggal 27 Mei tahun 2016 beliau diangkat sebagai Wakil Kepala Bareskrim Polri. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Antam Novambar SH.M. Hum adalah salah satu dari 24 nama perwira tinggi Polri yang memperoleh penghargaan Bintang Bayangkara Pratama dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 lalu. Beliau juga pernah mengikuti bursa pemilihan pimpinan KPK di tahun 2019. Komisaris Jenderal Polisi Didit Wijanardi. Sejak tanggal 14 Mei 2020, beliau dilantik menjadi Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhamnas Republik Indonesia. Beliau juga menerima kenaikan pangkat Bintang 3 atau Komisaris Jenderal Polisi pada tanggal 7 April 2020 melalui surat telegram Kapolri nomor STR-164-4-Romawi-Kep-2020. Selain menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Didit Wijanardi juga pernah menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Riau sejak tahun 2017 sampai tahun 2018. Number 9. Komisaris Jenderal Polisi Andap Budi Revianto SIK, lahir di Jakarta tanggal 27 Juni 1966. Saat ini, beliau berusia 53 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 4 Mei 2020 mengemban amanat sebagai Irjen Kementerian Hukum dan HAM. Komisaris Jenderal Polisi Andap Budi Revianto SIK merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988. Beliau berasal dari Satuan Reserse. Dalam riwayat jabatannya, selain menjabat sebagai Irjen Kementerian Hukum dan HAM sejak tanggal 4 Mei 2020, beliau juga pernah menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Riau di tahun 2018, Kapolda Maluku di tahun 2018, Kapolda Sulawesi Tenggara di tahun 2016, Karo Pal Sapras Polri di tahun 2016, Direskrimum Polda Sumut di tahun 2014, Kapolres Metro Jakarta Utara Polda Metro Jaya di tahun 2010, Kapolres Karawang Polwil Purwakarta Polda Jawa Barat di tahun 2006, dan jabatan penting lainnya. Itulah kisah Jenderal Polisi penyandang bintang 3 yang memegang jabatan sipil atau non-militer. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Semoga video ini juga dapat memotivasi kita generasi muda untuk membangun Indonesia di tempat tinggal kita masing-masing. Dan yang paling utama, jangan lupa subscribe, like, share, dan kutunggu komentarmu untuk koreksi video ini semakin lebih baik kemudian hari. Sampai jumpa dan terima kasih.